Dalam Bincang Indonesia Tiongkok kali ini kita akan membawa pendengar nih Del untuk mengenal keajaiban pendidikan di Tiongkok, dari rahasianya ya, prestasi dan juga tantangannya. Jadi pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah ruang kelas di mana robotika bukan lagi ekstrakurikuler mewah, melainkan makanan sehari-hari? Wah. Atau sebuah sistem di mana disiplin bukan lagi sekedar aturan, melainkan gaya hidup, Del. Nah, jadi beberapa dekade lalu, jika seorang siswa berkata ingin lanjut ke luar negeri sekolahnya gitu ya, pikiran kita otomatis tertuju pada gedung-gedung tua di Inggris atau universitas mentereng di Amerika Serikat. Namun peta itu kini sedang digambar ulang, di mana naga dari timur telah bangun, bukan hanya di sektor ekonomi, tapi di jantung masa depan terkait dengan pendidikannya. Jadi mari kita bedah ya lewat perbincangan ini, mengapa Tiongkok kini bukan lagi sekedar tempat mencari barang murah, melainkan pusat ekspor otak-otak paling kompetitif di dunia. Pendengar, di tengah lanskap global yang semakin tidak pasti, ditandai oleh polarisasi politik, krisis kepercayaan terhadap institusi, serta persaingan ekonomi dan teknologi yang semakin intens, Tiongkok hadir menawarkan sebuah model yang sangat kontras. Jika banyak negara masih memperdebatkan arah masa depan pendidikan mereka, Tiongkok tampak bergerak dengan tujuan yang jauh lebih jelas dan terukur. Di jantung strategi tersebut berdiri sebuah mesin pendidikan berskala nasional yang dirancang bukan sekedar untuk mencerdaskan warga negaranya, melainkan untuk menghasilkan keunggulan kompetitif yang dapat diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi, ilmiah, dan teknologi. Betul. Nah, dalam model ini, pendidikan diperlakukan sebagai instrumen strategis negara, Del. Sejak usia dini pendengar di sana tuh ya, peserta didik diarahkan ke dalam sistem yang menekankan disiplin akademik, penguasaan sains dan matematika, serta pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Universitas, lembaga riset, dan sektor industri dihubungkan dalam satu ekosistem yang bertujuan mempercepat inovasi dan memperkuat kapasitas nasional. Hasil yang dicari bukan hanya lahirnya individu-individu berprestasi, tetapi terbentuknya cadangan talenta dalam jumlah besar yang mampu mendorong kemajuan negara di bidang kecerdasan buatan, semikonduktor, manufaktur canggih, energi terbarukan, hingga eksplorasi ruang angkasa. Ya, dengan kata lain, pendengar, Tiongkok membangun sistem pendidikan yang tidak semata-mata mengejar pemerataan akses atau pencapaian akademik, tetapi juga diarahkan untuk memenangkan kompetisi teknokratis abad ke-21. Ya. Di tengah dunia yang seringkali terpecah oleh perdebatan ideologis dan siklus politik jangka pendek, pendekatan ini menghadirkan gambaran tentang sebuah negara yang berupaya menyelaraskan pendidikan, ekonomi, dan ambisi geopolitiknya ke dalam satu proyek nasional yang terintegrasi. Tentu bagi para pendukungnya, model tersebut merupakan contoh efektivitas perencanaan jangka panjang. Betul. Namun bagi para pengkritiknya, ia menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara efisiensi, kreativitas, kebebasan akademik, dan ruang bagi perkembangan individu. Namun terlepas dari perdebatan tersebut, satu hal yang sulit disangkal yaitu adalah Tiongkok telah menjadikan pendidikan sebagai salah satu medan utama dalam perjuangannya untuk membentuk masa depan dan menentukan posisi dalam tatanan dunia yang baru. Nah, itu ya. Nah, kita di sini coba mengkaji di mana penyebab ya ataupun rahasia di balik meroketnya popularitas Tiongkok nih, Del ya. Betul. Jadi mendengar kenapa sekolah di sana itu tiba-tiba kok jadi populer banget ya. Iya, banyak orang pengen sekolah ke Tiongkok nih sekarang. Jawabannya bukan karena promosi iklannya ya, melainkan hasil nyata yang sulit dibantah. Dominasi mutlak di skor PISA dalam tes PISA atau Program for International Student Assessment. Tiongkok secara konsisten berada di puncak dunia untuk matematika dan sains ya. Mereka tidak hanya belajar cara menghitung, tapi cara memecahkan masalah. Betul. Kemudian ada juga istilahnya tuh STEM ya, sebagai harga mati. Jadi sejak usia dini di sana ya, siswa di Tiongkok itu sudah terpapar pada kurikulum yang fokus pada sains, teknologi, engineering, dan math ya. Dan saat anak-anak di tempat lain baru belajar dasar komputer ya. Iya, anak-anak di kota besar Tiongkok mungkin sudah menyentuh dasar-dasar algoritma. Wow. Jadi budaya hard work gitu ya, yang legendaris. Kita mengenal Kaukau, ujian masuk perguruan tinggi yang dianggap sebagai salah satu ujian yang paling kompetitif
kompetitif di dunia, tekanan ini memang berat ya. Namun menghasilkan individu yang memiliki daya tahan atau grit ya dan disiplin baja ini merupakan sesuatu yang sangat dicari ya oleh perusahaan raksasa dunia. Dan selanjutnya investasi infrastruktur masif ya. Di sana itu kini memiliki fasilitas yang seringkali mengalahkan universitas di negara berkembang ya. Laboratorium mutakhir, perpustakaan digital hingga integrasi teknologi AI dalam absen dan metode belajar itu sudah hal yang sangat lumrah di sana. Betul. Jadi mengapa sistem pendidikan Tiongkok tiba-tiba menjadi sorotan dunia tadi ya jawabannya bukan terletak pada kampanye pemasaran yang canggih ataupun bukan pula pada pencitraan yang dibangun melalui medianya ya. Popularitasnya itu lahir dari sesuatu yang jauh lebih sulit untuk diperdebatkan ya. Hasilnya itu nyata begitu. Betul. Dan dalam berbagai indikator pendidikan, sains, teknologi dan inovasi, Tiongkok menunjukkan kemajuan yang konsisten dan terukur ya. Dari dominasi siswa-siswanya dalam berbagai kompetisi internasionalnya, pesatnya pertumbuhan publikasi ilmiah hingga munculnya perusahaan-perusahaan teknologi kelas dunia yang lahir dari ekosistem pendidikan dan riset domestik. Ini adalah bukti-bukti keberhasilannya yang semakin terlihat ya di panggung global ya Del. Betul. Dunia memang tidak mulai memperhatikan karena apa yang dikatakan Tiongkok tentang dirinya sendiri, tapi karena apa yang berhasil ditunjukkan oleh Tiongkok gitu. Ketika lulusan universitasnya mengisi laboratorium penelitian terdepan, ketika insinyur-insinyurnya memimpin proyek-proyek teknologi strategis, dan ketika kapasitas inovasinya terus meningkat dari tahun ke tahun, perhatian internasional pun menjadi tak terelakkan. Popularitas sistem pendidikan Tiongkok pada akhirnya bukanlah produk promosi ya, melainkan konsekuensi dari dampak nyata atau dampak yang dapat diukur, dibandingkan dan diamati oleh dunia. Betul. Lalu kepopuleran ini bukan tanpa dampak juga sebenarnya. Dunia kini merasakan efek domino dari kemajuan pendidikan Tiongkok. Yang pertama mulai dari arus migrasi intelektual. Saat ini pendengar, Tiongkok telah menjadi salah satu tujuan utama pelajar internasional. Bukan hanya untuk belajar bahasa Mandarin lagi saja gitu ya, tapi juga untuk jurusan-jurusan berat seperti kedokteran, teknik sipil, dan ekonomi digital. Lalu juga karenanya standar global yang menjadi meningkat. Sekarang jika seorang insinyur ingin bersaing di level global, mereka tahu bahwa saingan terberat mereka adalah para lulusan dari Tiongkok ini yang terbiasa bekerja dengan kecepatan tinggi dan akurasi tinggi. Betul. Lalu efek domino berikutnya adalah lahirnya raksasa teknologi baru. Inovasi seperti yang kita rasakan sekarang, ada TikTok, ya, BYD, hingga teknologi kereta cepat ini tidak lahir dari keajaiban gitu ya. Itu adalah hasil langsung dari jutaan anak sekolah ya yang bertahun-tahun lalu dididik oleh Tiongkok untuk menjadi penguasa teknologi. Ya, meskipun sering dipuji karena menghasilkan prestasi akademik yang tinggi dan lulusan STIM ya dalam jumlah besar, sistem pendidikan di Tiongkok juga menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius juga. Ya, jadi pastinya ada lah ya. Pasti ada ya. Nah, misalnya yang pertama dari tekanan akademik yang sangat tinggi ya di sana ya. Tadi sudah kita singgung juga mengenai kakao ya. Persaingan untuk masuk universitas terbaik sangat ketat, terutama melalui ujian nasional kakao ini. Banyak di sana dia siswa menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk belajar, les tambahan dan persiapan ujian ya, dan akibatnya banyak yang stres ya, kecemasan gitu ya. Pasti juga kelelahan mental ya menjadi masalah yang sering dibahas oleh para pendidik dan juga orang tua di sana. Selain dari tekanan akademik yang sangat tinggi, ada juga terlalu berorientasi ya pada ujian. Jadi sistem pendidikan Tiongkok sering dikritik di sini ya karena menempatkan nilai ujian sebagai ukuran utama keberhasilan. Dan pendekatan ini dapat mendorong hafalan dan penguasaan materi untuk tes. Sementara kreativitas, kemampuan berpikir kritis dan eksplorasi minat pribadi terkadang itu mendapat porsi yang lebih kecil gitu ya. Dan juga dari kesenjangan kota dan pedesaan ini yang ketiga ya. Meskipun pemerintah Tiongkok telah banyak berinvestasi dalam pendidikan, kualitas sekolah di kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai itu masih cenderung lebih baik lah ya dibandingkan banyak daerah pedesaan di sana. Dan perbedaan fasilitas, tentunya juga kualitas guru dan juga akses ke sumber belajar itu masih menjadi tantangan ya, sangat jauh gitu ya dari desa ke kota. Dan yang keempat ya, dari beban finansial keluarga juga ini masuk ya, dimana budaya kompetisi pendidikan
yang kuat mendorong banyak keluarga mengeluarkan biaya besar untuk les privatnya, kursus tambahan, dan juga berbagai program persiapan ujian. Jadi fenomena ini pernah begitu besar ya, hingga pemerintah melakukan pembatasan terhadap industri bimbingan belajar swasta. Kasihan Betul. Iya, ini sempat ramai juga gitu, Betul, karena betul, orang tua juga ikutan overthinking nih, gimana anaknya supaya bisa bersaing gitu kan. Stres ya. Kasihan. Oke, yang berikutnya nih Ga, juga adalah masalah ketimpangan akses karena sistem HUKO. Jadi sistem HUKO ini pendengar registrasi tempat tinggal ya. Oke. Ini dapat mempersulit sebagian keluarga migran untuk memperoleh akses pendidikan yang sama dengan penduduk lokal di kota-kota besar. Walaupun sudah ada juga ya berbagai reformasi, isu ini masih menjadi perhatian. Lalu tekanan lagi nih terhadap guru dan juga siswa. Jadi nggak cuma siswanya aja yang tertekan, tapi gurunya juga ikutan tertekan gitu ya. Karena guru pasti tidak hanya dituntut mencapai target akademik yang tinggi, tapi juga ada beban administrasi dan evaluasi yang ketat begitu. Di sisi lain, siswa yang sering menghadapi ekspektasi tinggi dari sekolah, keluarga, dan masyarakat juga ikut terbebani gitu. Betul. Makanya menariknya banyak kelemahan yang dikritik justru berkaitan dengan faktor yang membantu menghasilkan prestasi tinggi ya, disiplin yang ketat, fokus kuat pada matematika dan sains, serta budaya kerja keras yang berkontribusi pada keberhasilan akademik. Tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan tekanan psikologis gitu. Iyalah, Dan mengurangi ruang untuk pengembangan minat individu. Karena itu pendengar, perdebatan tentang pendidikan Tiongkok bukanlah soal baik atau buruk, melainkan tentang trade off atau seberapa jauh sistem harus mengejar efisiensi dan prestasi akademik tanpa mengorbankan kreativitas, kesejahteraan siswa, dan kebebasan berpikir. Nah, itu ya. Jadi apa lah ya sebenarnya bisa kita petik tanpa harus tertekan. Ini yang perlu kita kaji juga ya. Tentu kita tidak bisa dan juga pasti tidak perlu juga yang menyalin 100% sistem Tiongkok yang terkenal sangat keras hingga memicu tingkat stres tinggi tadi ya. Langkah terbaik untuk kita ini ya bisa misalnya kita ambil fokusnya ya, modifikasi metodenya ya, ataupun kita juga bisa meniru fokus mereka pada literasi numerik dan sains ya. Namun tetap menjaga keseimbangan dengan kesehatan mental dan kreativitas ya. Ini penting banget ya. Kalau kita sudah stres ya apa yang masuk ke otak kita ya. Dan juga untuk modernisasi kurikulum sekarang juga ya, dimana pendidikan tidak bisa lagi hanya tentang ngapalin sejarah doang gitu ya. Kita juga perlu mendorong sekolah-sekolah itu untuk lebih berani lah ya memperkenalkan teknologi terapan sejak dini. Selain itu belajar dari kedisiplinan. Kalau kita lihat ya, popularitas Tiongkok mengajarkan kita bahwa kecerdasan tanpa disiplin hanyalah potensi yang sia-sia. Jadi kita perlu juga ya mengambil marwah disiplin dalam sistem pendidikan kita sebagai fondasi karakter. Dan populernya sekolah di Tiongkok ini adalah pengingat ya bagi kita semua bahwa dunia sedang bergerak itu sangat cepat ya. Kita boleh saja kagum pada kemajuan mereka, namun yang paling penting adalah bagaimana kita menjadikan fenomena ini ya sebagai bahan bakar untuk memperbaiki diri. Betul. Sudah saatnya Del ya, kita tidak hanya menjadi penonton kemajuan orang lain ini. Harus greget juga nih kita ya. Mulai membangun pabrik otak kita sendiri yang nggak kalah hebatnya pastinya. Setuju sekali. Oke, baik. Demikian pendengar bincang batik kita hari ini. Untuk saran dan masukan mengenai perbincangan ini Anda dapat menghubungi WhatsApp kami